Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madi Heri Hartini, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama teman sejawat saya. Saya Iwayan Agus Setiawan, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Denpasar. Ya, baik, selamat siang Pak Agus. Siang, Meli. Baik, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi di kelas sebelum Bapak melakukan supervisi di kelas. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan hari ini. Ya, sebelum memulai supervisi ya Pak Agus. Ya, silakan. Baik, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan saat supervisi itu seperti apa Pak Agus? Baik, terima kasih Meli. Kebetulan untuk saat ini materi yang akan saya ajarkan mengenai teks Quran. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai khususnya untuk peserta didik. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks Quran dengan tepat. Jadi ada 6 informasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya bersama rekan sejawatnya secara baik dan benar di depan kelas. Oh iya, baik. Berarti ada dua Bapak harusnya. Ya. Berarti ada mengidentifikasi, setelah itu mempresentasikan. Ya, baik. Untuk area pengembangan, kira-kira Pak Agus yang hendak dicapai ketika melakukan pembelajaran di kelas? Jadi nanti area pengembangannya adalah yang pertama ada dua Beli. Yang pertama itu adalah siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada iklan seperti nama produk, kemudian keunggulan dan sebagainya informasi tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat secara berkelompok bertukar pikiran bersama rekan sejawatnya untuk menemukan informasi-informasi dalam iklan yang nanti akan saya berikan ke KPD. Oh iya, baik. Berarti ada di kemampuannya itu ada di pengetahuan dan keterampilan juga ya Pak Agus ya. Jadi akan dua yang dicapai di pengetahuan, yang identifikasi, kemudian di keterampilan yang mempresentasikan. Bagus sekali Pak Agus. Untuk strateginya Pak Agus dalam penerapannya di kelas itu, Pak Agus menggunakan strategi apa dan model pembelajaran apa dalam implementasinya di kelas? Baik, terima kasih Bu Eli. Jadi yang pertama saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di sana kita akan memecahkan masalah. Di siswa saya tuntun dan saya ajak untuk memecahkan masalah khususnya pada unsur iklan tersebut. Kemudian ada strategi pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada diferensiasi konten dan proses. Kemudian ada menggunakan beberapa media seperti video, PowerPoint, kemudian sedikit menggunakan musik. Jadi contoh-contoh iklan juga. Kemudian di sana juga tentu sebelumnya saya juga sudah menyampaikan kepada anak-anak melalui WA Group untuk mereka membuat artinya kelompok yang mereka kehendaki, karena saya berikan kebebasan kepada mereka untuk sesuai dengan tadi gaya belajarnya, ada yang visual, kinestetik tadi. Bagus sekali Pak Agus. Rencananya di kelas berapa yang Pak Agus mau terapkan pembelajaran di kelas? Untuk teks iklan ini saya akan terapkan di kelas 8, khususnya pada kelas 8-9. Ya. Di jam berapa Pak? Jam pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Oh, jam berarti berarti di kelas 8-9 jam ke-4, 5. Iya. Baik Pak Agus, semoga rencana yang Pak Agus tentunya Pak Agus sudah menyiapkan bahan ajar ya yang sesuai ini apa namanya kebutuhan siswa. Semoga hasil kegiatan supervisinya berjalan baik. Nanti di saat tanggal itu berarti tanggal 7 Oktober ya Pak Agus ya? Ya, di hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 7 Oktober di kelas 8-9 jam 4. Jadi nanti saya akan menghubungi lagi untuk mengobservasi kegiatan ataupun pembelajaran yang Pak Agus lakukan bersama siswa. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Demikian percakapan pra-observasi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang. Santi. Ada sana naturang pangandali. Om Swastiastu.
kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Biar lebih semangat, tepuk tangan dulu. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas ke depan untuk memimpin doa. Untuk mulai kegiatan hari ini, yang pertama kita berdoa supaya dalam masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Sinta Febri, kenapa? Izin. Kemudian ada lagi? Siapa? Indra sakit. Itu aja. Alvino sakit. Ani dan Michelle izin. Baik, itu aja nak. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada nggak yang masih ingat apa sih pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Anggi. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan jenis-jenis slogan. Bagus. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian dan jenis-jenis iklan, ya. Iklan ada slogan, ada poster dan sebagainya. Berikan jempol dulu Amina. Ya, bagus ya. Jadi ada nggak yang tahu apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ada yang tahu? Ya, silakan Kak. Ada nama produk, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, cara mendapatkan produk, informasi harga, dan testimoni. Ya, jadi terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur iklan. Nah, jadi anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai untuk hari ini yang pertama, kalian harapkan dapat mengidentifikasi 6 informasi dalam iklan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Kenia, ada nama produk, keunggulan produk, kemudian ada apa lagi? Cara mendapatkan produk, kemudian ada harga, ada testimoni dan sebagainya. Setelah itu, kalian juga harapkan untuk dapat mempresentasikan informasi tersebut. Jadi nanti kalian akan bekerja secara kelompok, kemudian kalian akan mempresentasikan ya apa yang sudah kalian dapatkan dari nanti akan Pak berikan iklan sesuai dengan kemampuan yang sudah kalian miliki. Nanti kalian akan mempresentasikannya sebagai satu perwakilan di depan kelas. Jelas anak-anak ya? Baik, jadi seperti pembelajaran sebelumnya kita sudah memiliki kesepakatan kelas bahwa jika nanti kalian ingin bertanya, kalian harus mengangkat tangan dan menghargai orang yang berbicara. Jadi jika belum Pak persilakan, kalian tidak boleh berbicara. Dan jika ada teman yang berbicara, kalian harus mendengarkan dengan baik. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang Pak akan putarkan sebuah video. Ya, video ini sangat menarik. Salah satu iklan dan tentunya iklan ini sangat kalian senangi. Silakan kalian temukan unsur-unsur yang terdapat dalam video tersebut. Unsur-unsur itu ada nama produknya, kemudian penjelasan tentang produknya, kemudian keunggulan produk, kemudian cara mendapatkan produk, informasi harga dan testimoni. Jelas anak-anak ya? Silakan kalian simak, kalian siapkan sedikit kertas orek-orek untuk menyaksikan video tersebut. Baik, sudah siap anak-anak? Oke, Pak akan putarkan videonya, kalian silakan simak dengan baik. Mari kita
Dengan phone protection system, mulai lebih utuh, lebih banyak. Dengan vitamin C untuk melengkapi kebutuhan harian seluruhnya. Dan isinya membayar kebutuhan. Fresh, untuk pagi with Florida. Harga 3.000 dari Winsfood. Oke, bagaimana anak-anak? Jelas? Sudah bisa menemukan? Itu berarti pendengaran dan mata kalian bagus ya? Ya, luar biasa. Sering berarti kalian ngorek-ngorek ya. Oke, yang pertama, nama produk. Siapa yang di sana? Boleh, Anggi? Ya, Floridina. Tepuk tangan anak. Satu lagi. Jadi bagus sekali yang ya. Jadi produk iklan ini adalah Floridina. Ada yang bisa menyampaikan penjelasan tentang produknya? Ada, silakan angkat tangan, jangan ragu-ragu. Silakan. Jadi Florida itu mengandung vitamin C, gurih lebih banyak, dan juga jadi berasam. Betul ya, jadi mengandung vitamin C, bulirnya lebih banyak dan sebagainya. Oke, dikat ya. Ini kita lanjut ya. Baik anak-anak, jadi pada hari ini, baik anak-anak, jadi hari ini kalian akan mempelajari unsur-unsur iklan. Nah, dalam unsur-unsur iklan itu ada yang namanya produk yang dikenalkan. Jelas ya? Kemudian penjelasan tentang produk. Misalnya pada iklan di sebelah itu mengenai Smart Donut. Jadi itu nama produknya, Smart Donut. Penjelasan tentang produknya itu adalah produksi donat dan kue. Ya, jadi apa yang dijelaskan dalam produk tersebut? Keunggulannya, ya. Jadi di situ ada pilihan smart, ya Smart Donut. Berarti dianggap kalau kita orang-orang yang pintar tentu memilih Smart Donut. Kemudian bagaimana cara mendapatkan produk? Cara mendapatkan produk itu ada dua, nah, ya. Bisa lewat telepon, itu bisa dilihat ya di sebelah kanan, pojok kanan, atau bisa datang langsung ke tempatnya. Nah, itu adalah bagaimana cara mendapatkan produk. Biasanya selain ada telepon atau alamat, biasanya melalui web, ya. Kemudian informasi harga. Nah, informasi harga ini opsional. Opsional itu artinya bisa ada, bisa tidak. Jadi tidak semua jenis iklan melampirkan informasi harga. Dan yang terakhir itu ada testimoni. Tahu testimoni nak ya? Testimoni itu adalah pujian terhadap suatu produk. Sama seperti informasi harga, testimoni ini juga bisa ada, bisa tidak. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, jika sudah jelas. Jadi seperti ini nak, bisa dilihat. Ini adalah unsur-unsur iklan. Nama produknya adalah Versi Grill Tomahawk Stick. Oke ya. Kemudian penjelasannya, nikmati stick daging sapi pilihan terbaik di kelasnya, dipadu dengan rempah-rempah kualitas nomor 1. Keunggulannya adalah rasakan kelembutan daging berpadu dengan rasa khas rempah-rempah pilihan. Kemudian cara mendapatkannya bisa order now, datang ke restoran Bukit Alam Bambu, Jalan Patriot, nomor 17 di Pasar Bali, ada teleponnya 0361 28386. Nah, harga tentu sudah ada di sana. Contohnya ini contohnya yang lengkap ya, yang butuh. Itu ada hanya 30.000. Jadi untuk mendapatkan stick ini hanya 30.000. Kemudian produknya jelas. Apa produknya? Stick. Jelas ya. Testimoninya, ya, jadi ini testimoninya. This stick is very delicious. Ya, artinya sticknya enak. Nah, itu testimoni seperti tadi yang Pak sampaikan, dan harga bisa ada, bisa tidak, opsional. Jelas anak-anak? Baik. Jadi apakah kalian sudah siap untuk berkelompok? Ya, jelas ya. Kemarin ketika Pak memberikan materi, ya saat di rumah kalian sudah membaca, tentu karena kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Juga kalian sudah Pak minta untuk membentuk kelompok sendiri, betul ya? Jadi kalian sudah memilih rekan-rekan kelompok kalian sesuai dengan kemampuan. Ada yang
senang dengan audio, ada visual, ada audio visual. Ya, jadi dalam pembelajaran kita pelajaran diferensiasi. Nah, Pak akan memberikan kalian waktu untuk duduk bersama kelompoknya. Kemudian sebentar, Pak akan memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, jadi dalam kegiatan 2 mengidentifikasi. Nah, di sini silakan kalian tulis kelompok kalian, kelompok berapa, nama kelompok kalian, kemudian isi presensi, dilanjutkan dengan kelas. Ya, nak ya. Kelas itu tentu kelas 8, 9. Nah, di sini ada kegiatannya. Kegiatannya adalah silakan kalian memilih satu iklan yang telah dibagikan di WA group. Jadi kemarin sudah Pak bagikan. Jelas ya? Ada poster, ada video dan sebagainya. Silakan kalian pilih salah satu saja. Jelas ya? Kemudian identifikasi iklan tersebut dari segi unsur-unsurnya yang berjumlah 6 tersebut. Masukkan kemudian data ke tabel berikut. Ya. Jika di iklan tersebut ada nama produk, silakan isi ada. Jika tidak, silakan isi tidak ada. Kalimat atau gambar, silakan sampaikan apa nama produknya, dijelaskan dengan tulisan. Ya. Jika tidak ada, kalian cukup isi strip. Jelas nggak ya? Waktu kalian mengerjakan LKPD ini adalah selama kurang lebih 30 menit. Silakan kalian bekerja bersama-sama mencari informasi dari berbagai sumber. Jelas nggak ya? Jika sudah nanti menyelesaikan ini, Pak akan sampaikan kalian menyampaikan ini di depan kelas untuk presentasi. Satu kelompok hanya 1 orang yang mewakili. Sudah siap anak-anak? Ya, silakan kalian membentuk kelompok dan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Gimana? Ada kesulitan? Oh, testimoni. Jadi coba kalian cermati dengan baik. Ya, kalian berapa? Silakan cermati dengan baik. Coba diperhatikan lebih baik lagi. Kalian ambil iklan yang mana? Oh, original. Coba dilihat baik-baik anak-anak. Ya. Oh. Saya lanjut kita presentasi ya. Baik anak-anak, waktu 30 menit yang Pak berikan untuk berdiskusi sudah selesai. Apakah kalian sudah menyelesaikan unsur-unsur iklannya? Baik, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil. Sebelum Pak tunjuk, ada kelompok yang mau mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan hasil. Ya, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 1. Saya kan kelompok 1. Iklan yang saya ambil ialah teh pojok harum. Nama produk ada, yaitu teh pojok harum. Lalu penjelasan tentang produk ada, yaitu teh pojok harum bikin segar di mana saja. Keunggulan produk ada, manisnya pas, gak ngangkut di leher, gak bikin haus lagi. Cara mendapatkan produk tidak ada, informasi harga tidak ada, dan testimoni tidak ada. Baik, tepuk tangan dulu nak. Jadi seperti itu ya yang didapatkan oleh teman kalian. Ada yang ingin menanggapi dulu? Apakah ada yang berbeda? Jadi tadi iklannya tadi tujuh harum. Mungkin ada yang berbeda atau sama seperti itu. Mau menanggapi silakan. Pak berikan waktu. Ya silakan. Sudah tepat karena saya dengan materinya itu sama. Ya, baik tepuk tangan dulu nak. Silakan ibu kembali. Jadi apa yang dikerjakan oleh kelompok 1 sudah tepat anak-anak ya. Jadi memang di sana tidak ada informasi harga dan memang juga tidak ada testimoni. Jadi tepuk tangan lagi sekali untuk kelompok 1. Ditulis sekarang.
setelah tadi kalian sudah maju sebagai perwakilan masing-masing kelompok, tentu sudah banyak ya informasi-informasi yang kalian dapatkan dari tadi baik dalam poster maupun iklan secara umum. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Ya, silakan Audrey. Kesimpulannya pada hari ini kita mempelajari tentang keenam unsur iklan dan juga kita mempelajari bagaimana cara mendapat keenam unsur tersebut dalam suatu produk atau iklan. Bagus sekali. Tepuk tangan, teman. Ya, jadi Audrey, terima kasih. Jadi seperti apa yang akan disampaikan oleh Audrey, hari ini kalian telah belajar mengenai 6 unsur iklan dan bagaimana caranya kalian untuk mendapatkan unsur-unsur tersebut. Nah, anak-anak, apakah selama kegiatan pembelajaran ini ada hambatan-hambatan yang kalian alami, khususnya dalam mengidentifikasi unsur-unsur iklan? Pak, Oh ya, Arya? saya beberapa hambatan pada testimoni Pak, saya tidak dapat mengamankan. Bagaimana ya? Ya, jadi Arya mengatakan dia mendapatkan hambatan pada bagian testimoni. Ya, seperti tadi yang sudah Pak sampaikan, informasi harga, ya, informasi harga itu opsional. Artinya bisa ada, bisa tidak dalam iklan. Jadi tidak semua iklan menampilkan informasi harga. Untuk testimoni pun sama, dia opsional, bisa ada, bisa tidak. Apakah itu berpengaruh besar terhadap iklan? Tentu tidak. Ya, anak-anak. Jadi karena dia opsional. Jadi Arya, tidak semua iklan itu ada testimoninya. Baik, sudah paham ya? Sudah Pak. Ya. Baik, terima kasih. Anak-anak. Ada lagi lah yang ingin menyampaikan mungkin pertanyaan dan sebagainya? Baik, kalau tidak ada, pembelajaran hari ini Pak akhiri. Ya, pada pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari bagaimana sih caranya menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Ya, Nana ya. Pak harapkan kalian nanti pada pertemuan berikutnya lebih bersemangat, lebih aktif karena nanti keaktifan kalian juga akan Pak nilai ya untuk tambahan nilai. Itu saja untuk hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pak akhiri dengan para Santi. Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Made Heli Hartini, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama teman saya, Pak Agus Setiawan, dan pengajar praktek saya, Ibu Nikade Anggreni. Baik, langsung saja. Swastiastu Pak Agus. Swastiastu, baik. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya. Baik Pak Agus, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya kita sudah pra-observasi dan juga observasi di kelas Pak Agus ya. Ya, betul. Observasi di kelas kalau nggak salah itu kita sudah lakukan tanggal 7, jadi saya sudah mengobservasi ketika Pak Agus mengajar di kelas ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak Agus terkait dengan observasi kita. Baik. Nah, yang pertama, bagaimana nih perasaan Pak Agus setelah saya observasi tanggal 7 itu? Kalau ditanya perasaan tentu ada merasa senang ya, terus ada perasaan lega terkait dengan kegiatan observasi tersebut dan juga mungkin atas masukan-masukan yang Bu Eli berikan juga mungkin menambah daya pikir saya untuk bagaimana kedepannya bisa dalam kegiatan pembelajaran itu lebih baik lagi. Oh iya, baik, ada rasa senang Ya, juga Pak betul. Agus ya. Baik, berdasarkan pengamatan saya Pak Agus kemarin kan kita ketika pra-observasi itu ada membahas tujuan. Jadi Betul. ketika saya observasi terlihat jelas bahwa tujuan Pak Agus di sana kalau tidak salah itu menganalisis unsur-unsur iklan ya. Betul. Ya, dan juga berdiskusi bersama kelompok untuk menentukan unsur iklan Pak Agus ya. Betul. Ya. Jadi di sana area pengembangan ada di pengetahuan dan keterampilan dan itu sudah Pak Agus laksanakan dengan sangat bagus kalau berdasarkan pengamatan saya. Strateginya juga di sana ada diferensiasi Pak Agus dan sudah menerapkan KSI juga di sana. Betul. Nah, yang saya tanyakan selama proses observasi itu Pak Agus ada Kak
hambatan-hambatan yang mungkin Pak Agus alami gitu ketika proses itu berlangsung? Baik Bu Eli, terima kasih juga atas penyampaiannya, atas masukannya juga. Jadi tujuan pembelajaran saya kan yang pertama itu di pengetahuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklan dengan baik. Ya, kemudian di bagian keterampilannya itu adalah melalui kegiatan berdiskusi siswa mampu menganalisis unsur-unsur iklan. Nah, jadi jika ditanya hal yang saya alami artinya hambatan seperti itu, tentu yang pertama ada dari siswa karena mereka harus dipancing terlebih dahulu keaktifan. Ada beberapa siswa yang memang sangat aktif, kemudian ada yang betul, ada yang pasif. Nah, di sana tantangan saya sebagai guru bagaimana bisa mengaktifkan yang pasif ini. Nah, jadi ketika itu saya gunakan bagaimana memberikan apresiasi dan sebagainya, lalu juga bimbingan bagaimana siswa tersebut agar mau berbicara seperti itu. Nah, yang kedua mungkin ini dari segi peralatan Bu Eli, karena kan kita ketahui bahwa peralatan itu sangat mendukung karena saya menggunakan media. Jadi di kelas terutama ini kan kita harus memasang terlebih dahulu seperti proyektor, sebagainya kita harus atur set. Nah, itu cukup memakan waktu sehingga memang ya kendalanya di teknis seperti itu, namun tidak terlalu membuat signifikan. Pak Agus ya. Baik, luar biasa bagi saya itu sih kendala-kendala yang wajar ya Pak Agus ya, karena dengan keadaan siswa yang diferensiasi. Jadi di sana juga saya sudah melihat bahwa Pak Agus sudah menerapkan strategi untuk meminimalisir kemungkinan seperti itu. Nah, tadi kalau tidak salah saya tangkap berarti tujuannya Pak Agus dari hambatan-hambatan itu ingin membuat siswa lebih aktif lagi. Setelah itu bagaimana menanggulangi sarana prasarana misalnya keterlambatan dalam pemasangan supaya lebih cepat, tidak menghambat seperti itu ya Bapak. Kira-kira kalau yang berdasarkan kemarin hambatan-hambatan itu apa penyebabnya ya, kenapa siswa bisa mengidentifikasi kenapa anak itu kurang aktif gitu dari dibandingkan dengan teman-temannya. Setelah itu mungkin kenapa kita bisa terlambat dalam pengoperasian proyektornya kemarin seperti itu. Bisa Pak Agus jelaskan mungkin? Baik, terima kasih Bu Eli. Yang pertama mungkin karena setiap siswa itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, karena mungkin satu merasa kurang percaya diri seperti itu. Jadi benar nggak nih ya jawaban saya, benar nggak nih ya kalau saya menyampaikan seperti ini. Jadi ada keraguan-keraguan sana, kurang percaya diri, mungkin dia takut salah juga, mungkin di sana yang menyebabkan dia menjadi kurang aktif sehingga agak pasif. Nah, kemudian kalau dari segi alat media itu mungkin itu juga menjadi pembelajaran buat saya bagaimana, karena saya ketika baru masuk kelas baru memasang alat itu. Nah, jadi kemarin seperti saran Bu Eli, mungkin nanti sebelum masuk kelas saya sudah menyampaikan ke perangkat kelas untuk membantu memasangkan sehingga ketika kegiatan pembelajaran jadi lebih efektif seperti tidak itu. memotong waktu gitu ya Pak Agus ya. Baik, luar biasa Pak Agus, berarti berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, terus identifikasi masalahnya. Nah, tentunya pasti supaya masalahnya itu tidak muncul atau meminimalisir masalah itu, pasti Pak Agus punya rencana ya ke depannya di pertemuan berikutnya, misalnya untuk meminimalisir masalah tersebut. Kira-kira Pak Agus sudah punya rencana bagaimana selanjutnya untuk mengantisipasi kendala di anak maupun di sarana prasarana tadi? Ya, jadi terima kasih Bu Eli. Yang pertama, setelah kita berdiskusi kemarin tentu saya sudah memiliki beberapa rencana. Yang pertama kan rencana yang sebenarnya paling mudah dilakukan itu kan saya berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin seperti Bu Eli yang rekan sejawat saya di Bahasa Indonesia, juga teman yang lain bagaimana sih mengatasi ini, dan kemarin juga sudah ketemu. Jadi anak-anak yang kurang aktif itu kita bisa apresiasi mungkin dengan tindakan, ucapan, ataupun saya bisa berikan reward seperti mungkinnya anak-anak sekarang suka permen atau gini aslinya penguatan positif seperti itu, tambahan nilai sehingga mereka mau berusaha untuk lebih aktif di kelas. Nah, untuk peralatan itu mungkin ya seperti yang saya katakan tadi Bu Eli, jadi karena memang waktu untuk memasang itu diperlukan cukup lama ya, mungkin ya hampir 5-7 menitan untuk mengatur itu. Jadi saya akan atur lebih awal seperti itu dengan bantuan anak-anak. Nah, nanti ketika dalam praktiknya di kelas saya cek lagi sedikit seperti itu apakah sudah sesuai. Jadi itu kemudian mungkin
saya juga akan menerapkan lebih konsen ke pembelajaran berdiferensiasinya dengan emosional siswa itu kita bisa tahu kan di mana kemampuan siswa dari segi media yang saya buat, kemudian perangkat pembelajaran dari segi konten, proses, kemudian dan sebagainya produknya. Jadi itu saya akan lebih konsepkan kepada siswa sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan keinginan, minat, bakat dan seperti itu, Beli. Luar biasa sekali Pak Agus ya rencananya Pak Agus ke depannya untuk mengantisipasi atau meminimalisir kemungkinan seperti Ya. itu ya. Jadi tentunya dalam menjalankan rencana itu atau rencana yang Pak Agus sampaikan barusan pasti untuk bisa tercapai harus ada komitmen ya Pak Agus atau mungkin bantuan dari beberapa pihak. Jadi apakah Pak Agus sudah berkoordinasi atau Bapak Agus punya komitmen bagaimana untuk bisa tujuan itu tersampaikan atau terlaksana itu berdasarkan rencana. Bagaimana menurut Pak Agus? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, Bu Eli, itu yang satu saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat. Ya, jadi saling bertukar pikiran mengatasi bagaimana kesulitan siswa dalam belajar dari segi isi perangkat pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan menyampaikan kepada Wakasarpras lalu Ibu Kepala bagaimana sih kita supaya nanti bisa menyediakan media yang tepat guna di kelas, bagaimana menyediakan alat standby, kita tinggal colok langsung ya. Jadi itu kemudian tentu juga pendekatan yang lebih intens kepada anak-anak itu yang harus jelas ya, karena seperti saya katakan bahwa siswa itu karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang memang diberikan apresiasi langsung, tapi ada juga beberapa yang harus perlu waktu. Nah ini bagaimana saya mungkin akan mencoba melakukan pendekatan secara lebih intens sehingga mereka semua walaupun kemampuannya berbeda-beda setidaknya berada pada zona yang sama ketika aktif. Ya baik, luar biasa sekali Pak Agus. Nah tadi sudah dari berdasarkan tujuan, identifikasi masalah yang kita dihadapi ketika observasi, habis itu rencana sudah sangat jelas dan juga tanggung jawab ya atau komitmen yang akan Pak Agus. Nah tindak lanjutnya nanti mungkin saya lihat kembali ketika di pertemuan berikutnya oleh Pak Agus ya seperti apa mungkin persiapannya, lalu Pak Agus mau di kelas berapa mungkin nanti kita lihat, dan saya seyakin-yakinnya apa yang Pak Agus rencanakan itu pasti berjalan dengan baik karena hasil observasi yang kemarin berdasarkan pengamatan saya itu sudah sangat baik menurut saya. Terima kasih ya. Ya. Tapi nanti tindak lanjutnya kapan Pak Agus kira-kira setelah ini? Kapan nanti Pak Agus ada jadwal? Mungkin untuk kelas yang sama? Bisa. Ya, di kelas jadi yang sama. untuk kelas yang sama di hari Senin atau Rabu. Oh, hari Senin karena seminggu 2 kali ya Pak Agus ya. Baik, betul. mungkin saya hari Senin akan berkunjung kembali ke Pak Agus untuk melihat tindak lanjut dari masalah-masalah yang kemarin. Dan saya yakin pasti di sana nanti observasinya akan lebih baik lagi ya. Semoga sukses buat Pak Agus. Terima kasih. Ya, baik, demikian yang saya sampaikan. Untuk Ibu pengajar praktek kepada kembali, silakan Ibu. Terima kasih kepada Bu Heli dan Pak Agus. Jadi menarik sekali percakapan coaching tadi bahwa Bu Heli sebagai CGP sudah menyampaikan hasil observasi yang berdasarkan observasi di kelasnya Pak Agus. Jadi dari percakapan ini sudah terlihat ya bahwa Pak Agus juga kesannya positif sekali ketika ada rekan sejawat yang memang menguasai kelas kita. Kita bisa mengetahui kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan lagi, apa yang sudah baik dari Pak Agus sendiri. Saya rasa percakapan ini sudah cukup dan sudah baik, dan tentunya ini sangat bermanfaat dengan Pak Agus ya. Ya, betul sekali. Ya, cukup Bu Heli. Ya. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama rekan sejawat dan pengajar praktek saya. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Santi.